HP ini dimensinya maksi tapi harganya mini. Terus kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari HP ini? Buat tau jawabannya lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gua Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Poco C85, seri paling entry levelnya Poco ini emang nggak bisa kita bilang baru banget karena 90% mirip banget ya sama kakaknya si Redmi 15C. Dan perbedaannya cuma dari segi desain back covernya doang, sama BAM kamera, perlindungan layar, dan harganya juga yang lebih murah. Kalau kita bahas dari desainnya dulu ya, kalau menurut gua desainnya Poco C85 ini malah lebih bagus daripada Redmi 15C. Desain back covernya ini lebih simple dan semua varian warnanya itu punya dua warna berbeda. Kayak yang gue pegang ini yang warna purple, di bagian kirinya itu warnanya lebih gelap, sedangkan di bagian kanannya punya warna yang lebih terang. Tapi finishing dan teksturnya sama aja ya kalau kita raba. Ya emang kekurangannya biarpun finishingnya ini udah matte, tapi masih gampang banget buat ninggalin jejak sidik jari. Jadi mendingan lo pakein case bawaannya aja cuy, biar HP-nya kelihatan lebih clean terus. Terus desain kameranya juga lebih slick ya kalau dibanding sama Redmi 15C. Semua kamera dan flashnya dilindungin kaca kayak gini nih. Sekilas malah lebih mirip sama Xiaomi 15 ya, tapi ini versi lite-nya. Tapi kalau buat bagian depannya, Poco masih belum bisa bersaing nih sama HP-HP-nya Transsion Holding yang udah pakai desain dot display. Poco masih aja pertahanin desain water drop yang menurut gue jadi kelihatan HP ini tuh kelihatan HP murah ya. Ya walau emang harganya ya juga murah. Tapi minimal kalau desainnya udah dot display itu tuh lumayan ngangkat dari segi tampilannya ya, sayang banget. Terus bezelnya juga masih tebel pakai banget, apalagi dagunya ngingetin gua sama dagunya Thanos. Sama juga kalau soal display, ukurannya itu gede ya, di 6,9 inci. Gue bayangin kalau bezelnya lebih tipis lagi nih kayaknya bisa sampai di atas 7 inci nih. Terus resolusinya masih HD plus ya, tapi refresh rate-nya udah 120 Hz, aman. Peak brightness-nya ada di 810 nits, tapi perlindungannya sejauh yang gua cek sih nggak ada keterangannya ya cuy. Nggak kayak Redmi 15 sih yang udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Kalau dipakai nonton, jujur-jujuran aja ya, warnanya tuh kurang berasa nendang cuy, cenderung ke pucat malahan. Padahal gue udah pakai skema warna vivid, tapi bagus nih, gejala pixelated nggak kelihatan di HP ini cuy. Terus kalau buat navigasi emang cukup berasa ya layar 120 Hz-nya. Tapi gue ngerasa HP ini tuh kurang snappy, navigasinya kayak kurang smooth aja gitu. Gue rasa ini efek penggunaan SoC yang kurang ya di HP ini. G81 Ultra buat gue nggak bisa ngasih experience yang bagus, walau cuma buat navigasi di home screen. Ada kompetitor yang di harga segini nih yang pakai G99, jauh lebih enak dipakainya. Kelihatan juga pas kita tes Antutu 10 cuma dapat 277 ribuan. Di Antutu 11 pun ya cuma segitu aja. Jauh banget emang kalau dibanding sama G99. Terus kalau buat main game jangan ngelunjak ya pakai G81 Ultra buat Genshinan. Udah game-game casual sampai kompetitif tipis-tipis aja deh. Subway server dapat di 60 fps ya, jalan lancar. Mobile Legends sih kebuka di HD Super, tapi mending resolusinya lo taruh di standar aja biar mainnya itu lebih smooth. Walau kalau lihat rata-rata FPS-nya ada di 59,4 FPS ya, tapi experience pas mainnya tuh gua rasa nggak terlalu smooth-smooth pakai banget ya. Beberapa kali bisa turun sampai 45 FPS. PUBG juga masih high kok. Nah ini gua taruh setting mentoknya itu di balance ultra. Experience mainnya juga nggak yang snappy gitu, wajar tapi SoC kentang jadi ya gini pengalaman main gamenya. Oh ya, PUBG dapat rata-rata FPS-nya itu di 35 FPS ya. Overall, gue jadi mempertanyakan lagi nih, kesan HP performance harga murah buat Poco apa masih berlaku? Samsung aja ngasih G99 di HP harga sejutaannya, masa Poco nggak bisa? Nah, HP yang tadi gue tes ini yang varian tertinggi ya, 8256GB, jadi nggak ada alasan RAM-nya kecil. Emang dasar SoC-nya aja yang kurang. Nah, tapi emang yang asik ini di baterainya cuy, udah 6000 mAh. Walau kalau ngelihat bodinya ini yang super bongsor, 6000 mAh bukan suatu kapasitas yang luar biasa ya. Bisa dibilang masih wajar. Tapi daya tahannya asli awet banget. Buat tes benchmark, gaming, nonton, in total 16 jam lebih. Baterainya masih sisa 34%. Pengecasannya juga termasuk kenceng ya buat HP sejutaan, di 33 watt.
Nah, buat OS-nya dia masih pakai HyperOS 2 ya, belum dapat yang HyperOS 3. Nggak tahu juga dapat apa enggak. Tapi OS-nya nggak disunat nih, walau di HP sejutaan. Fitur iklannya yang kadang muncul di notif juga masih dipertahankan. Terus bloatware yang bisa di-skip buat diinstal juga masih ada ya. Tapi agak aneh sih, masa maksa-maksa buat install bloatware. But overall, no complain ya buat HyperOS 2 ini, selain masalah iklan tadi. Walau emang ini OS bukan salah satu favorit gua ya. Buat konektivitas tentu aja dia belum 5G, masih 4G cuy. Terus NFC juga ada ya, nggak disunat. Port 3,5 mm juga masih dipertahanin. Terus speakernya juga masih mono. Kualitas suaranya ya kayak HP sejutaan yang menang cempreng doang. Nah, buat kameranya di belakang ini ada 2 kamera ya, tapi yang kepake cuma satu aja di main kamera 50 megapiksel. Sisanya cuma gimmick dan kamera depannya 8 megapiksel. Buat hasil fotonya di main kamera saat kondisi cukup cahaya, hasilnya udah lumayan ya. Bisa nangkep dynamic range yang luas, highlightnya juga oke. Terus buat warnanya emang nggak terlalu dipoles ya sama Poco, jadi kesannya lebih natural. Beberapa kali gue foto objek manusia, skin tone-nya agak reddish ya. Tapi masih masuk kategori yang cukup baik kok. Gue juga coba foto tetap di siang hari, tapi gue nggak agak minggir di tempat yang teduh ya. Beberapa hasil fotonya muncul noise, tapi kadang juga enggak. Hasilnya ya 11-12 sama quality yang tadi foto pas siang-siang. Nah, noise-nya muncul lebih jelas saat lagi foto low light. Kameranya Poco C85 ini berjuang mati-matian buat nangkep cahaya cuy. Biar detailnya dan warnanya tetap bagus, efeknya ya noise-nya di mana-mana. Ya udah sewajarnya ya, emang HP sejutaan kualitas kameranya kayak gini, nggak bisa berharap banyak. Tapi yang bisa di-upgrade ke depannya sih kamera selfie-nya nih. Detail, dynamic range, highlight berasa kurang semua. Apalagi detailnya yang bener-bener nggak dapet, sampai halus banget. Mungkin kedepannya bisa lah ya Poco ngasih kamera depan 12 megapiksel buat mengobati SOC yang kurang ini. Nah, buat perekaman videonya, kamera utama maupun kamera depan perekamannya mentok di 1080p 30 fps cuy, dengan kualitas yang seadanya aja. Ya, ini di Poco C85. Ini maksimalnya di resolusi 1080p 30 fps ya. Dan dia nggak ada stabilisasinya. Terus dia bisa di zoom sampai 2 kali. Oh, nggak sampai 6 kali, tapi ya digital zoom, jadinya seperti ini. Ya, dynamic range juga yang ya kurang ya, karena awan di atas itu nggak terlalu kelihatan, tapi highlightnya cukup baik. Oke. Nah, di sana langitnya nggak ter-highlight ya, jadi flat aja gitu warnanya. Ini kalau dipakai jalan. Maksimalnya di 1080p 30 ya, jadi nggak ada resolusi lain. Ada 720 tapi jarang dipakai. Kita pindah ke kamera depan. Ya, ini di kamera depan di resolusi sama 1080p 30 fps. Memang kayak gini ya, jadi kalau misalnya gua masuk ke bayangan, nah ini agak gelap, di bayangan lagi lah, di belakangnya nggak bagus ya. Ya, ini jadi agak mendung, di sana udah mendung soalnya tuh. Nah, di sini masih terang. Tuh, masih putih semua. Kayak gitu. Overall memang harus di-upgrade kamera depannya sih, karena cuma 8 megapiksel, jadi nggak bisa ngasih detail yang bagus ya. Kamera belakangnya oke lah buat sejutaan. Oke, kayak gitu. Kita langsung balik ke studio ya. So, buat HP sejutaan emang harus ada aspek yang lebih diunggulin dan beberapa aspek yang harus banget dikorbanin. Tapi nggak desain dan baterai juga ya yang diunggulin di sebuah HP Poco yang seharusnya performance yang dikencengin. Kasih aja G99 atau G99 Gen 3 sekalian, tapi ngorbanin kamera burik, desain jelek, bahkan nggak ada NFC pun, pasti bakal dimaafin kok sama user Poco. Samsung aja bisa ngasih performance kenceng di A07-nya, masa Poco nggak bisa? Ya, tapi apapun itu, kalau lo tertarik sama HP ini, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi ya, atau di bawah sini juga ada. Dan ini dia, segitu aja review Techindo buat Poco C85. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan.
Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Denny pamit. Ciao. Aduh, Poco. Masa Poco lelet.